Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, yang telah berkorban bagi kami, menyelamatkan kami dari hukuman dosa, menyelamatkan kami dari kutuk hukum Taurat, dan sudah melepaskan kami dari cengkeraman kuasa iblis, dan memindahkan kami masuk kerajaan sorga. Turunlah kiranya atas kami semua ya Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera-Mu mengurapi, menguduskan, menyucikan kami semua, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan urapi kami semua supaya kami boleh dicerahkan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan, setelah melewati pemilu, sehingga hari ini telah diputuskan untuk pemenang Pilpres untuk periode 2024-2029. Biarlah kami semua sebagai warga negara Indonesia turut mendukung, turut membangun juga bangsa ini Tuhan, sekalipun tidak harus menjadi anggota legislatif, tapi menjadi anggota masyarakat yang juga kita sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa ini. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan ke depan, untuk Pak Jokowi, Pak Haji Ma'ruf Amin, dan kementerian yang masih berjalan sampai saat ini, semua aparat pemerintahan, kami berdoa urapi agar hamba-hamba-Mu ini, karena pemerintah adalah hamba Tuhan, dan hamba-hamba-Mu ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dalam mengakhiri tugas mereka sampai bulan Oktober 2024 ini. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah ke depan Tuhan, agar dapat menjalankan amanah dari Tuhan, apa yang Tuhan ingin bagi bangsa ini. Ya, terima kasih untuk semua proses yang boleh berjalan, dan hari ini kami boleh mendengarkan keputusan dari MK menjadi dasar untuk pembentukan pemerintahan ke depan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan agar bersatu, supaya kehadiran gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa ini maupun di tengah-tengah dunia ini menjadi terang dan garam. Karena kami adalah warga kerajaan sorga yang seharusnya dunia belajar dari kami. Satukan kami dalam kasih-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain, menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Radio Pelita Kasih, Tuhan berkati radio ini Tuhan, cukupkan segala kebutuhan biaya operasional dari radio ini Tuhan, dengan segala tantangan pergumulan yang ada, berikan hikmat bagi manajemen radio ini, para karyawan, para staf, para penyiar, dan semua yang boleh bertugas, kami semua yang menjadi narasumber, dan setiap siaran yang boleh disampaikan menjadi berkat di dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit mungkin saat ini, yang beringat sahabatku Jesse, Tuhan tolong dia. Jamah dia, sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua sahabat-sahabat kami, sahabat LPK dimanapun berada Tuhan, di dalam negeri, di luar negeri, di Sabang sampai Merauke Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan Tuhan lawat setiap kami, supaya kami boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan bagi radio, bagi gereja-Mu ini, GBI Rumah Kasih, di mana Tuhan sudah percayakan hamba-Mu untuk mengembalakan jemaat ini memasuki 20 tahun sampai hari ini Tuhan. Gereja yang sederhana ini Tuhan, tapi kami bersyukur gereja boleh ini tetap berdiri, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur untuk begitu banyak anak-anak Tuhan yang terlantar di jalanan, tapi mereka boleh mendapatkan tempat tinggal, mereka boleh membangun komunitas yang baik di dalam kesederhanaan di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Kami bawa, berikan hamba kesetiaan, 20 tahun sudah Tuhan, tolong hamba untuk tetap setia dengan istri, dan keluarga kami untuk mengembalakan jemaat ini bersama majelis, biarlah kami tetap setia Tuhan. Kami percaya Tuhanlah penopang kami. Kami mengalami banyak tantangan pergumulan dalam keuangan, di dalam pelayanan Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kami ada sampai saat ini semuanya karena Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajar kami, berikan hikmat bagi kami untuk mengelola seberapapun berkat yang Tuhan percayakan, untuk mencukupkan segala kebutuhan biaya pelayanan dari gereja ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, sementara kami akan siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Pak Dede yang mendampingi hamba, untuk sama-sama kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami mau satukan hati, naikkan doa yang Bapak ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, sahabat LPK yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saya berjanji untuk dalam bulan ini kita bahas tentang hidup kekristenan ya. Sudah beberapa minggu ini kita sudah bahas tentang bagaimana sih sebenarnya kita hidup sebagai seorang Kristen. Saya ingat beberapa minggu ini kita sudah bahas yang pertama, kita percaya bahwa kita ini kan sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Sebab itu sikap hidup yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap umat Kristen untuk memiliki hidup yang benar adalah kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita, ya, mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh, roh, jiwa kita, talenta, karunia apapun yang ada dalam diri kita, kita harus persembahkan kepada Tuhan, supaya kita tidak hidup suka-suka kita, tetapi kita hidup suka-suka Tuhan. Ya, baik, Bapak Ibu, sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya terbeban atau tersentuh untuk mau menyampaikan pesan Tuhan dengan tema pesan buat dan terpilih RI 4 2029 Pak Prabowo ya. Pak Prabowo, beliau lahir dari seorang ibunda yang Kristiani ya, Ibu Dora Mary Sigar Manado. Ayahnya memang seorang keturunan Chinese ya, dan kakak adiknya semua ya Kristen. Beliau saja yang Muslim. Saya tidak tahu persis sejak apakah beliau awal sudah orang Muslim, tapi yang pasti beliau lahir dari seorang ibunda yang Kristiani. Dan Mas Gibran pun memilih seorang istri dari Katolik ya, jadi mertuanya pun Katolik. Dan saya percaya bahwa sekalipun dua-dua bukan seorang Kristiani, tetapi nilai-nilai Kristen ada di dalam kedua, terutama Pak Prabowo ya. Sebab itu saya nggak tahu kenapa saya kok tergerak untuk kali ini sih, saya baru pertama kali ini berani untuk menyampaikan pesannya buat presiden terpilih. Memang ada beberapa alasan mengapa saya ingin menyampaikan pesan ini. Dan saya ingin membaca dulu dari firman Tuhan sebagai dasar kita, pembahasan kita pada saat ini ya. Yang pertama dari Roma 13 ayat 1 dulu ya, katakan begini. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Para pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan, walaupun kita melewati proses pemilihan pemilu ya, tapi Amsal katakan hati manusia boleh merencanakan sesuatu, tapi Tuhan yang menetapkan. Demikianlah, kita boleh punya rancangan, kita mungkin beda pilihannya, paslon kita berbeda, tetapi ya semua kita juga sudah berdoa puasa untuk paslon kita masing-masing. Dan akhirnya Pak Prabowo Gibran yang terpilih. Ya, saya memang termasuk yang memilih Pak Prabowo Gibran, tapi saya harus jujur katakan bahwa saya punya alasan. Jadi bukan asal pilih, saya punya alasan dan memang cukup lama. Cukup lama saya menentukan pilihan ya, sebelum sampai kepada pilihan itu cukup lama. Dan bukan karena beliau lahir dari keluarga Kristen saja sih, bukan. Tetapi memang itu salah satu yang saya percaya bahwa seharusnya didikan nilai-nilai Kristen itu ada di dalam diri beliau. Dan itu semakin terkonfirmasi ketika beliau satu-satunya paslon yang mau minta maaf ya. Kita mungkin tahu juga beliau juga orangnya kadang-kadang agak temperamen juga.
tetapi di akhir dari debat capres itu beliau mau minta maaf, dan menurut saya cuman mereka yang minta maaf, dan buat saya itu penting ya, itu menjadi poin yang penting ya. Kalau kita tidak bisa bikin sebuah kesalahan, karena beliau juga saya sempat dengar mengeluarkan kata-kata yang cukup keras gitu ya, dan kalau beliau tidak minta maaf, mungkin saya juga berpikir juga, tetapi beliau minta maaf, dan hal yang baik ya. Kemudian satu lagi yang membuat saya begitu tergerak untuk akhirnya ingin menyampaikan pesan buat beliau, yaitu ketika beliau juga dua hal ya paling tidak yang saya sangat menggarisbawahi. Yang pertama, beliau berjanji untuk mengayomi semua, ya, memperhatikan semua agama, semua etnis. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita kan sampai saat ini. Ada gereja yang sulit untuk beribadah, bahkan sedang beribadah diganggu, padahal hak-hak kita sebagai warga negara itu kan dijamin oleh pemerintah, oleh konstitusi, tapi masih terjadi. Dan satu-satunya yang berjanji untuk mengayomi, menjaga semua umat beragama memiliki kebebasan, ya, memiliki kebebasan untuk beragama, beribadah itu harus dijaga ya, dijamin. Nah itu. Nah, kemudian satu hal lagi yang menurut saya penting, yaitu beliau berjanji bukan saja untuk mengurangi kemiskinan ya, tetapi menghapus kemiskinan. Wah, ini yang akhirnya saya merasa begitu tertantang juga, karena itu juga yang saya sedang gumuli dalam gereja. Dan Bapak Ibu Saudara, dengan segala keterbatasan sampai saat ini kita baru membina sekitar 600-an orang-orang susah, orang-orang miskin ya. Ya, banyak yang tidak punya tempat tinggal, kita coba untuk cari tempat tinggal, anak-anak yang perlu susu dan segala macam kita pikirkan untuk itu semua. Dan ya sebagai pendeta kita terbatas gitu ya. Tapi kalau pemerintah punya niat tekad seperti itu, saya percaya bahwa itu akan punya dampak besar. Nah itulah yang kira-kira menjadi apa ya dasar saya untuk akhirnya saya memilih Prabowo Gibran. Dan setelah melewati semua ini, sampai melewati sengketa Pilpres di MK, dan akhirnya hari ini ada keputusan, dan saya berani menyampaikan bahwa selamat ya buat Pak Prabowo Gibran yang telah resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029. Ya. Ada satu bagian firman Tuhan lagi yang sebenarnya ini memang pesan Simon Petrus kepada para penatua, pada gembala-gembala. Tapi saya percaya kalau misalnya pemerintah itu hamba Allah, berarti ya presiden, wakil presiden, dan semua juga adalah hamba-hamba Tuhan ya. Sama dengan kita juga. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini juga untuk mereka. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Petrus kepada kita yang ditulis di dalam 1 Petrus 5, saya baca beberapa ayat, mulai ayat yang pertama. Ini tentang gembalakanlah kawanan domba Allah. Nah, kalau di gereja kita menggembalakan jemaat, kalau presiden wakil presiden yang menggembalakan masyarakat ini. Dan saya percaya bahwa nasihat dari Petrus ini juga tepat ya buat pemerintah kita ke depan. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 1 dan seterusnya. Aku menasihatkan kamu para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, perhatikan, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, penting ini. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, karena kamu semua rendahkanlah diri seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, tentu saja firman Tuhan ini bukan saja kepada kami para gembala, pendiri gereja, tapi juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Karena firman Tuhan katakan bahwa pemerintah itulah hamba Allah.
Dan ini pesan dari hamba Allah kepada hamba Allah juga kan, dari Petrus kepada kita semua. Ada beberapa hal yang saya alami selama saya mengembalakan jemaat di Jakarta ini, yang saya merasa perlu untuk menyampaikan ini, dan saya rindu kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu teman-teman dari RPK, kalau bisa nanti bisa forward mungkin pesan ini kepada tim kemenangan Prabowo Gibran, saya pikir ini cukup bermanfaat ya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah kerinduan saya supaya pemerintah ke depan ini sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Baik, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, ini ada beberapa hal yang saya merasa perlu untuk ceritakan ini, dan saya berharap ya saya tidak dekat ya dengan tim Prabowo Gibran, tapi kalau ada yang bisa dekat yang boleh menyampaikan, menurut saya ini pesan yang cukup baik. Begini Bapak Ibu, sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, tahun 2004 itu ya, sebelum saya menjadi pendeta, ditabiskan menjadi pendeta di Gereja Bethel Indonesia. Sebelumnya saya mengambil sekolah teologi di STT Amanat Agung ya, di bawah gereja GKI sebenarnya, tetapi ya 2004 itu Tuhan tuntun saya bergabung dengan GBI, mengikuti diklat kependetaan, dan saya ditabiskan menjadi pendeta bulan Juli ya, di Sinode Gereja Bethel Indonesia dan mengembalakan jemaat. Sebenarnya sebelumnya saya sudah berjemaat dan juga menjadi majelis di gereja yang sebelumnya, dan saya pernah juga melayani di beberapa gereja sebelumnya, dan yang saya amati bahwa seringkali juga terjadi konflik dalam gereja sama hamba Tuhan, sama jemaah, itu sering terjadi. Tapi ya saya kan cuma majelis dan bukan decision maker juga. Kadang-kadang kalau saya bawa semua itu dalam rapat majelis juga kadang-kadang juga kalah suara kan. Dan yang saya suka perhatikan juga cukup banyak orang-orang yang susah, yang kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan. Kalaupun ada dana diakonnya mungkin juga sekedarnya gitu. Nah, ketika saya ditabiskan menjadi pendeta tahun 2004 dan mulai mengembalakan jemaat, nah visi yang Tuhan kasih pada saya itu bukan untuk membangun gedung gereja yang besar, tidak. Ternyata visi yang Tuhan kasih kepada saya adalah membangun jemaat untuk bersatu ya, persekutuan. Jadi fokusnya bagaimana membangun orang-orangnya, bukan membangun gedungnya. Membangun persekutuan jemaat yang saling menghargai, saling mengasihi, saling melayani, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan status sosial. Jadi yang Tuhan taruh di hati saya adalah visi seperti ini, dan saya selalu sampaikan kepada majelis saya, jemaat, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam gereja. Mau itu dia itu mantan PSK kah, mau itu dia mantan narapidana kah, apapun itu. Kalau dia datang ke gereja berarti dia punya niat untuk mau berubah, begitu kan? Jangan kita menjadi tempat gosip. Nah, ini saya pernah beberapa sebelum saya mengembalakan jemaat, saya dengar banyak ibu-ibu suka gosip dan lain-lain. Nah, saya pikir kalau saya mengembalakan jemaat, saya harus tegas ini, tidak boleh. Ibu-ibu di gereja tidak boleh suka gosip, ya. Kita harus membangun persekutuan. Visi yang Tuhan kasih kepada saya demikian. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian tiba-tiba datang ke gereja kami itu ada beberapa orang, 1-2 orang yang datang nggak pakai sendal, nggak pakai bajunya, compang-camping. Wah, saya kaget juga, saya tanya namanya. Namanya siapa ya? Maria, ada namanya Sheila, ada siapa ya? Pak Martin, Petrus gitu. Waduh, saya bilang tinggal di mana gitu. Mereka bilang tinggal di kolong jembatan. Nah, saya juga nggak nyangka, saya yang dari Ambon, jadi saya nggak tahu di Jakarta ada begitu banyak seperti itu. Dan ternyata saya akhirnya turun dan cek, lihat, benar. Ternyata cukup banyak orang, termasuk orang Kristen ya, tinggal di kolong-kolong jembatan, di samping-samping rel kereta api, di emperan toko, dan segala macam. Aduh, banyak sekali ya. Dan akhirnya saya tergerak hati untuk berpikir untuk saya coba cari yang Kristen-Kristen dengan apa yang ada begitu. Akhirnya kita pindahkan. Jadi nama gereja kita kan GBI Rumah Kasih, dengan visi yang tadi saya sudah sampaikan. Kita pindahkan kontrakan rumah yang murah-murah aja. Yang penting mereka bisa tidur di situ. 350.000, mungkin 300.000 yang saya pindahkan ibu dan anak-anak kecil. Dan saya memang fokus kepada lansia dan ibu dan anak-anak kecil gitu. Dan memang
ini menjadi kendala. Saya bilang, saya cek ke PGI juga nggak punya data. Saya mau bilang, ini kan berapa banyak sih orang Kristen yang terlantar di jalanan. Akhirnya saya cek pada 18 tahun yang lalu ya, saya mulai cek ke PGI dan Bimas Kristen, mereka nggak punya data-data ini. Dan saya cek ke Badan Pusat Statistik. 18 tahun yang lalu sih mereka bilang, orang miskin di Jakarta tuh ada sekitar 300 ribuan gitu loh. Sekarang katanya sudah 500 ribuan. 300 ribuan. Kalau saya pikir-pikir, katakanlah 10% aja, berarti ada 30 ribuan dong ya. Kalaupun tidak 10%, 5%, berarti ada 15 ribuan orang Kristen yang juga susah di jalanan. Waduh, sedih juga ya saya pikir. Lalu saya mulai berpikir, aduh ini ada, Indonesia ini kan ada Kementerian Sosial, di mana nih dinas sosial kok nggak perhatikan orang-orang seperti itu. Di kota metropolitan kita bangun gedung-gedung yang bagus, tapi kok banyak lansia, paling tidak lansia, anak-anak kecil terlantar di jalanan. Waduh, saya pikir ada lagi kan, KPAI kan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kenapa tidak dilindungi anak-anak itu? Tiap hari kita lihat seperti itu. Dan juga satu ketika saya diteleponin sama seorang teman dari PGI untuk Komisi Wanita, minta saya bantu ada ibu dan anak-anak yang terlantar di Jakarta dari Manado. Mereka udah pergi ke Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak gitu ya, pemberdayaan perempuan dan anak, tetapi kementerian itu tidak melayani mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita ambil mereka dan saya bawa cari tempat tinggal dan akhirnya kita urus. Itu baru akhirnya dari kementerian datang ke tempat yang saya sewa itu. Akhirnya urus mereka melalui Pemda Sulut, akhirnya mereka dipulangkan kembali ke Manado. Nah, saya pikir Indonesia ini punya Kementerian Sosial, ada dinas sosial di setiap daerah, tapi kok dibiarkan? Setiap hari kita melihat orang-orang seperti itu. Lalu kemudian ada KPAI, jangan-jangan cuma ngurus anak-anak orang kaya aja. Anak-anak yang terlantar kan harus diurus. Untuk apa kita punya komisi perlindungan anak itu kalau misalnya tidak diurus seperti itu. Lalu kemudian juga apalagi Pemprov. Nah, Pemprov DKI punya APBD begitu besar, tapi kok tega banget ya. Kita bangun gedung-gedung yang bagus di kota Jakarta ini, tetapi yang saya lihat seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sahabat LPK yang dikasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ya ini pesan terbuka, karena saya tidak punya kesempatan. Ya kalau saya diundang untuk bicara dengan Pak Prabowo, mungkin saya akan sampaikan langsung. Tetapi kan saya nggak tahu punya kesempatan ini, tapi saya sampaikan ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan kepada Pak Prabowo Gibran dengan tim kabinet ke depan, tolong pilih Menteri Sosial yang benar, yang baik hati, yang memperhatikan setiap masyarakatnya. Ada begitu banyak orang miskin. Seperti apa yang menjadi visinya Pak Prabowo untuk menghapus kemiskinan itu. Sebab itu saya mohon ke depan pada pemerintah ini, pilih Menteri Sosial dengan benar. Beberapa waktu yang lalu Menteri Sosial bahkan terlibat korupsi. Aduh, sedih banget. Jadi pilih Menteri Sosial yang benar, yang baik hatinya supaya memperhatikan, supaya dalam satu periode ini tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Kemudian pilih juga ketua KPAI yang benar. Untuk apa jadi ketua Komisi Perlindungan Anak tapi anak-anak tidak diurus dengan baik. Jadi itu pesan saya, tolong diurus, bahwa gembalakanlah domba-domba ini dengan baik ya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari ada Kementerian Sosial yang baik. Lalu untuk coba kontrol juga Pak Prabowo, kontrol siapa yang akan jadi gubernur. Katanya sih kan ada wacana katanya gubernur dipilih sama presiden, tapi kan tidak jadi ya, dipilih langsung. Tapi presiden harus kontrol. Karena saya lihat selama saya 20 tahun di Jakarta ini, Pemprov DKI tidak sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat. Bangun gedung segitu bagus-bagus, tetapi ada ratusan ribu orang yang masih miskin, termasuk juga orang Kristen. Untuk apa APBD-nya segitu besar sampai triliunan tapi tidak bisa diurus. Nah, kami dalam 20 tahun, saya tidak harus menceritakan, tapi saya harus ceritakan. Saya itu pendeta yang tidak digaji oleh gereja, tidak mengambil perpuluhan dari gereja. Tapi kami sudah menolong sekitar 600-an orang yang tadinya terlantar di jalanan, kita urus. Anak-anak hampir 250-an, kita urus sampai saat ini. Nah, kalau pendeta sederhana seperti saya, kita bisa urus sekitar 600-an orang, mestinya kan Pemprov DKI bisa ngurusin 600 ribuan orang. Berarti kan tidak ada lagi orang miskin. Tapi kenyataannya, orang miskin berkeliaran,
Mereka biar aja, dinas sosial juga, saya nggak tahu sibuk seperti apa. Sebab itu pesan saya, tolong pilih Menteri Sosial dengan benar, tolong pilih Ketua KPAI dengan benar, dan kontrol Pemprov DKI supaya sungguh-sungguh memperhatikan rakyatnya. Dalam pemilu, yang memilih itu manusia, bukan gedung. Sebab itu manusia yang harus diurus dengan baik. Baik, Bapak Ibu, sahabat LPK yang dikasih Tuhan, pesan yang saya ingin sampaikan, pesan terbuka ya, karena saya ya mau nggak mau lewat pesan ini aja. Pesan terbuka bagi pemerintah terpilih saat ini untuk Pak Prabowo Gibran, tolong pilih Menteri Sosial yang benar, tolong pilih Menteri Sosial yang baik hatinya, yang memperhatikan setiap masyarakat yang susah utamanya. Tolong pilih juga ketua atau pengurus KPAI yang benar. Jangan hanya urus anak-anak artis, jangan hanya urus anak-anak orang kaya. Itu banyak anak-anak jalanan yang harus diurus, itu yang harus diurus dengan baik. Lalu tolong kontrol Pemprov di provinsi-provinsi yang banyak orang-orang miskin, supaya APBD-nya digunakan dengan maksimal, terutama juga untuk menolong orang-orang yang susah. Ya, dan beberapa kendala yang kami lakukan, walaupun selama 20 tahun kami baru menolong sekitar 600 orang, tetapi saya percaya kalau pemerintah sungguh-sungguh mengasihi rakyatnya, pasti dapat menyelesaikan dengan baik. Dan ini ada beberapa usulan saya kepada pemerintah yang baru ke depan. Yang pertama, saya mengusulkan agar pemerintah ke depan itu membentuk Komisi Pemberantasan Kemiskinan. Jadi KPK bukan Komisi Pemberantasan Korupsi saja, tetapi usul saya, pesan saya, pemerintah ke depan harus membentuk Komisi Pemberantasan Kemiskinan supaya dapat fokus untuk mengatasi kemiskinan, supaya tidak ada lagi kemiskinan dalam waktu depan. Lalu yang kedua, tolong mendata semua masyarakat yang dikategorikan miskin sesuai tingkatan kemiskinannya, turun ke bawah untuk cek. Jadi di mana? Jangan cuma ungkapkan data-data tapi tidak pernah. Jadi cek di bawah. Saya melihat banyak yang tidak menyentuh sampai ke kasar rumput ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menempatkan petugas di lapangan. Jadi bukan hanya sewaktu-waktu menempatkan petugas sosial di lapangan yang selalu ngecek kondisi orang miskin. Yang pertama-tama ya yang terlantar di jalanan. Lalu yang keempat, segera sediakan tempat tinggal sementara bagi orang-orang yang miskin yang terlantar jalanan. Cepat langsung pindahkan supaya tidak ada lagi orang-orang yang tinggal di emperan toko dan segala macam. Entah itu mungkin tempat sementara. Lalu kemudian segera pindahkan mereka dan mendapatkan tempat tinggal. Kemudian apa? Buatkan menjadi jaminan, pemerintah harus menjadi jaminan untuk mereka dibuatkan KTP, KK, akte lahir. Kenapa? Dengan mereka dibuatkan KTP, KK, mereka bisa mengurus BPJS, mengurus KJP buat anak-anak. Itu yang kita lakukan. Tapi selama ini kan kita sangat terbatas kan. Ya kalau atas kebaikan hatinya RT bisa, tapi kalau misalnya pemerintah bisa menjadi penjamin. Karena untuk membuat KTP itu harus ada penjamin. Jadi setelah mereka dikumpulkan, pindahkan dari jalanan, buatkan KTP, KK, akte lahir, dan sehingga mereka bisa menjadi masyarakat penerima manfaat. Kalau mereka nggak punya KTP, susah. Usul saya yang berikut adalah untuk para orang tua dan orang dewasa, daftarkan mereka untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kerja untuk bina usaha UMKM dan lain-lain, memperlengkapi mereka untuk bekerja usaha kecil. Nah kita kesulitan, kita sebagai gereja kesulitan, tapi kalau pemerintah kan bisa langsung libatkan mereka, jadi jangan mereka terlantar di jalanan. Libatkan mereka kalau memang yang kuat bisa masuk ke wajib militer atau gimana latihan, jadi masuk ke pelatihan-pelatihan kerja, jadi mereka bisa mempersiapkan diri untuk itu. Lalu kemudian bila misalnya APBN tidak mencukupi, usul saya ya kan di Indonesia katanya cuma ada 25 juta orang miskin, ada 240 juta yang tidak miskin. Libatkan orang-orang yang kaya, kita sisihkan. Jadi tidak menggunakan APBN juga bisa. Jadi yang penting bisa terkontrol. Semua kalau bisa dikelola dengan baik secara transparan, semua bisa berjalan. Jadi supaya apa? Supaya bisa mendukung pelayanan ini dan kita bisa menolong orang-orang yang miskin. Kemudian ya, semua anak-anak usia sekolah segera disekolahin. Bila kuota sekolah negeri tidak mencukupi, maka dana yang terkumpul dari masyarakat misalnya untuk komisi, buatlah sekolah-sekolah, mungkin sekolah-sekolah paket supaya jangan ada yang tidak sekolah. Aduh, banyak sekali yang terlantar di jalan tidak sekolah. Kemudian
komisi Komisi Pemberantasan Kemiskinan juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi. Jadi mungkin mereka tidak harus selalu di Jakarta, mungkin bisa dipindahkan kemana. Jangan dibiarkan terlantar begitu, tidak dibina. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian komisi juga membuatlah panti jompo, panti rehab, ya, sekolah-sekolah gratis kalau bisa dibikin buat anak-anak jalanan ini. Kan dananya ada. Jadi bikin panti-panti jompo. Saya lihat kalau panti-panti jompo swasta, kalau memang mau disupport ya support aja panti-panti jompo swasta supaya mereka bisa bergerak. Nah, saya percaya kalau dana itu cukup, semua itu bisa berjalan. Kemudian bila ada dana cukup, katakanlah dana dari masyarakat yang cukup, mungkin komisi ini bisa menginvestasikan di BUMN kan. Jadi komisi ini bisa mandiri ke depannya dengan mereka bisa menginvestasi. Saya tidak tahu apakah memungkinkan begitu. Tapi saya percaya bahwa yang pertama-tama adalah bentuk dulu Komisi Pemberantasan Kemiskinan dan mendata semua dan cepat pindahkan semua orang-orang di jalanan, buatkan mereka KTP, KK dan lain-lain supaya mereka masuk dalam masyarakat penerima bantuan. Aduh, saya suka sedih. 20 tahun saya di Jakarta, saya narik napas susah. Saya bilang setiap hari ada yang minta tolong. Saya bilang, aduh, saya itu cuma pendeta terbatas sekali. Tapi kalau misalnya pemerintah bisa sungguh-sungguh melakukan ini, dananya banyak, kita menghabiskan dana segitu banyak untuk kampanye, kenapa untuk menolong orang miskin tidak bisa? Itu pesan saya supaya pemerintah ke depan bentuklah Komisi Pemberantasan Kemiskinan, pilih juga Menteri Sosial yang baik, hatinya benar, Ketua Komisi Perlindungan Anak yang benar, juga kementerian ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga harus benar. Itu hal yang nggak benar, masa mereka udah datang ke situ, saya harus dihubungi. Masa pendeta harus ngurus? Mestinya kan diurus dong pemerintah kan. Tapi itu yang terjadi, dan saya berharap ke depan ini, pemerintah ke depan dengan hati seperti Kristus. Pak Prabowo, ingat, Anda lahir dari seorang ibu yang Kristen, milikilah hati seperti Kristus, hati yang suka menolong. Dan saya dengar katanya beliau juga hati yang suka menolong. Dan kita bersyukur beliau punya hati seperti ini, masyarakat ini akan sejahtera, karena kita memiliki pemimpin yang punya hati yang baik bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Waduh, saya belum menyapa teman-teman sebentar ya. Ada waktu sedikit menyapa teman-teman di YouTube ya. Sorry. Baik. Oke, sebentar ya. Oke, sorry. Baik, selamat malam buat teman-teman semua. Mohon maaf ya, kita masih ada waktu sedikit ya. Ya, selamat malam Bung Oktav. Terima kasih ya sudah gabung. Tuhan berkati Bung Oktav Hermes yang selalu setia. Bu Popi Samuel, Tuhan berkati Bu Popi selalu dan keluarga. Selamat pagi Ibu Mona. Ibu Mona mengucapkan selamat beribadah. Tuhan berkati Ibu Mona selalu ya. Dan juga tuh Pak Dulu, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak, jangan lupa minggu depan Bapak melayani tempat kami. Selamat sore juga itu Ibu Helen, Tuhan memberkati Ibu Helen selalu bersama keluarganya. Ibu Ayu, Tuhan memberkati selalu ya. Juga untuk Ibu Susana Ibrahim, puji Tuhan, kita harus terus doakan Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara semua, boleh terus ikutin dan berdoa ya bagi Indonesia. Biarlah pemimpin kita ke depan punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi rakyat, supaya ke depan tidak ada lagi orang miskin di Indonesia. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kami semua, melindungi kami dan menyertai kami semua. Menuntun kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Berkat dari Tuhan Yesus, Roh Kudus, ada Bapa di sorga menyertai dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.